Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komputer. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang alat input komputer yang terdiri dari keyboard, mouse, scanner, dan yang lainnya. Sekarang saya akan membahas tentang alat proses pada komputer, yaitu CPU. Apa saja yang ada di CPU? Ini dia videonya. Jadi ini adalah CPU. Di dalam CPU itu terdapat beberapa hardware atau perangkat keras yang berguna untuk memproses data yang kita inputkan melalui alat input komputer. Jadi di sini ada yang nomor satu namanya power supply. Jadi power supply ini digunakan untuk mensuplai arus listrik kepada hardware yang lainnya. Ini yang nomor satu. Terus nomor dua yang belakang yang warna hijau itu adalah motherboard. Di sana tempat untuk beberapa hardware yang akan berinteraksi di dalam CPU tersebut. Terus yang ketiga adalah prosesor, tempat memproses data. Yang keempat adalah RAM. RAM digunakan untuk penyimpanan sementara. Di sini RAM. Terus ada juga yang namanya VGA. VGA ini berfungsi untuk mengeluarkan atau menampilkan data yang kita proses di sini di VGA. Untuk alat output, gampangannya itu untuk alat output itu menggunakan VGA card. Terus di sini ada yang namanya hard disk. Hard disk ini digunakan untuk menyimpan data. Terus di sini ada yang namanya CD-ROM, tempat CD. Selanjutnya ada yang namanya fan casing. Jadi ini adalah kipas untuk mendinginkan casing. Selain fan casing juga ada fan atau kipas yang ada pada prosesor. Jadi ini beberapa alat yang ada di CPU. Ada juga yang terbaru itu adalah SSD. Jadi SSD itu fungsinya hampir sama dengan hard disk, tapi dia khusus untuk menyimpan sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang ada pada komputer. Jadi SSD itu untuk sistem dan aplikasi yang lain. Disimpannya di SSD supaya pemrosesan data itu lebih cepat. Kebetulan punya saya belum ada SSD-nya. Terus di luar itu ada yang namanya ini kabel power supply untuk mensuplai listrik kepada CPU. Selain power supply itu ada yang namanya sini adalah tombol power untuk menyalakan komputer, dan ini adalah tombol restart ketika komputer bermasalah atau hang, error, bisa kita restart. Jangan langsung tombol tekan ini. Jangan langsung tekan tombol power karena itu akan merusak hard disk dan hardware yang lainnya. Terus saya punya lagi satu, ini adalah UPS untuk menyimpan arus listrik. Jadi ketika kita mengoperasikan komputer, terus tiba-tiba listrik padam, kalau kita punya UPS, itu masih ada sekitar 5 menit. Jadi tidak langsung padam. Untuk UPS-nya dia masih menyimpan arus listrik yang tersalur pada CPU. Jadi kita mempunyai waktu untuk mematikan CPU secara benar. Kalau tidak ada UPS-nya, ya CPU-nya langsung mati dan khawatirnya merusak hardware yang ada di dalam CPU. Jadi ini harus ada UPS. Selain ini UPS untuk menyimpan arus listrik, dia juga untuk menstabilkan arus listrik yang masuk pada komputer. Jadi itu fungsinya UPS. Jadi saran saya, kalau ada rezeki, misalkan kita punya komputer, kita harus punya UPS atau stafol untuk menstabilkan arus listrik yang masuk pada PC atau CPU, dan juga untuk menyimpan daya listrik. Ini gunanya UPS supaya CPU-nya ini awet dan juga tidak cepat rusak seperti itu. Jadi ada UPS, ada CPU. Kalau UPS-nya belum ada rezeki, saya sarankan untuk membeli stafol supaya arus listriknya itu stabil yang masuk pada CPU komputer.
Oke, jadi itu beberapa alat atau hardware yang ada pada CPU. Oke, semoga bermanfaat. Salam komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.